Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan ini kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan juga menjadi pedoman. Bahkan firman Tuhan akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, bahkan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan pagi ini juga mohon tuntunan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga urapi kami, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan bagi hidup kami, dan juga mengerjakannya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita, dan renungan pagi ini saya ambilkan dari Mika 2 ayat yang ke-13. Saya bacakan. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Jemaat dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan ayat ini dikatakan penerobos. Siapakah penerobos? Ya berarti yang namanya penerobos itu yang paling depan, yang membuka jalan. Penerobos akan maju di depan mereka. Oke, perhatikan ya, ada satu pribadi yang menerobos. Ya, ketika menghadapi istilahnya pintu gerbang yang tertutup itu, ada penerobos yang di depan. Terus setelah penerobos itu maju depan mereka, lalu mereka akan menerobos. Jadi mereka itu adalah orang yang di belakang penerobos itu. Akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang. Ya, terus melewati pintu gerbang dan akan keluar dari tempat itu ya. Keluar dari situ. Ingat, penerobos dari depan, mereka mengikutinya. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Loh, siapa yang di depan mereka? Penerobos. Siapa penerobos? Raja mereka. Terus perhatikan, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Loh, yang paling depan siapa? Tuhan sendiri, kepala barisan itu berarti yang di depan. Artinya di sini Tuhanlah penerobos itu. Tuhanlah raja itu. Nah, jadi ketika seseorang mengikuti pimpinan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan berjalan, akan membuka jalan bagi kita. Saat kita menghadapi pergumulan, saat kita menghadapi mungkin jalan buntu. Ingat, Tuhan adalah master of breakthrough. Tuhan sendiri yang akan menjadi penerobos bagi kita. Sehingga jalan kita yang tadinya tertutup itu akan terbuka. Sebab Tuhan yang menerobos. Nah, kalau sudah diterobos oleh Tuhan, kita tinggal melewatinya dan kita bisa keluar dari area kita dan kita bisa berkemenangan. Jemaat dikasih Tuhan, mungkin kau kadang mengalami pergumulan, mengalami jalan buntu, mengalami yang namanya tertutup, tidak ada harapan menurut pikiran manusia. Ingatlah, Tuhan adalah master of breakthrough. Dia akan menjadi penerobos. Tuhan yang akan menerobos jalan bagi kita. Coba lihat Yesaya 45 ayat yang kedua. Saya bacakan. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku sendiri, Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dan Tuhan akan meratakan gunung. Hal-hal yang menghalangi gunung-gunung masalah yang mungkin ada di depan kita. Ya, mungkin masalah yang besar seperti gunung. Diterobos, diratakan, dihancurkan. Bahkan dikatakan aku hendak memecahkan pintu-pintu tembaga yang tertutup itu. Dan hendak mematahkan palang-palang besi yang menghalangi.
Kalau Tuhan sudah bertindak demikian, artinya tidak ada lagi jalan buntu. Artinya di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Bahkan ada lagunya, God will make a way. Tuhan yang akan buka jalan, Tuhan akan buat jalan saat tidak ada jalan. Saat semuanya buntu, ingatlah masih ada Tuhan yang akan membuka jalan bagi kita. Bagian kita apa? Ikuti Dia. Bagian kita apa? Ikuti Dia. Dia menjadi kepala barisan kita. Dia yang akan memimpin kita. Dia yang sudah mendobrak itu. Kita mengikuti di belakangnya. Dan kita pun akhirnya bisa menerobos. Tuhan yang menerobos dan kita yang di belakangnya ikut menerobos. Itu luar biasanya Tuhan kita. Jadi tidak ada kata jalan buntu bagi Tuhan. Tidak ada yang namanya pintu tertutup sehingga tidak ada jalan keluar lagi. Di dalam Tuhan semuanya tidak ada yang mustahil. Laut saja, kita masih ingat bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Terhalang laut. Saat itu juga Tuhan buka jalan. Tidak ada yang mustahil. Karena itu kalau engkau hari ini, saat ini ada yang sedang mengalami pergumulan berat dan merasa rasanya sudah nggak mungkin lagi. Mungkin engkau merasa bahwa stop, semuanya sudah terhenti. Semuanya sudah menemui jalan buntu, nggak ada solusi. Saya mau beritahu saudara, masih ada Tuhan, Sang Master of Breakthrough. Tuhan yang akan mendobrak, membuka jalan bagi kita. Selama kita percaya kepada Tuhan, selama kita terus mengikuti Tuhan, selama kita mau menempatkan Yesus, Tuhan kita sebagai kepala barisan, selama kita menjadikan Dia pribadi yang menerobos jalan kita, dan kita setia mengikut di belakangnya, maka kita pasti menemukan jalan keluar. Tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Bahkan gunung pun tidak bisa menjadi penghalang. Bahkan Dia akan meratakannya menjadi jalan. Laut akan dibuatnya jadi jalan. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada jalan buntu. Selama kita bersama dengan Tuhan, selama kita mengikuti Tuhan, kita akan senantiasa menemukan jalan keluar. Percayalah bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu jauh melebihi apa yang kita bisa mengerti. Bagian kita percaya saja dan taati dengan setia. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu hari ini menggugah kami. Mungkin ada di antara kami yang sudah bergumul dengan masalah sekian lama dan merasa tidak mungkin ada jalan keluar. Itu menurut hitungan kami. Tetapi ketika kami percaya Engkau Tuhan, dan Engkau Tuhan yang menjadi kepala barisan kami, Engkau Tuhan yang menjadi pendobrak bagi kami, maka kami pasti menemukan jalan keluar. Kami pasti bisa keluar dari masalah kami dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar terus percaya dan terus taat dan setia mengikut akan Engkau. Ketika Engkau bergerak maju, maka ketika kami mengikutimu, kami akan senantiasa menemui jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan hidup kami terus dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.